Audrey, dan kali ini aku mau bikin, aku udah planning ini dari lama banget, aku pengen banget bikin Battle of Beauty Blenders. Dan mumpung aku punya tiga-tiganya yang memang aku pengen battlein, akhirnya kesampaian hari ini. By the way, aku habis keramas jadi rambut aku kayak gini, so don't mind it. Anyway, hari ini aku mau bikin Battle of Beauty Blenders di muka aku. I'm gonna give some part to some places. Jadi di sini ada 3 dan memang aku udah cuci semuanya, udah aku cuci bersih. Jadi di sini ada Wet Me Beauty Blender. Yes, mereknya Beauty Blender guys. So this is actually the most expensive one. Harganya kayak 350 deh. 350 I think. Yeah, so this is actually the most expensive one. Ini change color tergantung dari kayak kalau dia basah atau dingin dia akan jadi ungu, tapi kalau enggak dia akan jadi kayak Tosca gitu. So this is actually the Wet Me Beauty Blender, I think the newest collection. Lalu selanjutnya aku ada ini, yaitu dari Reka. Di sini tuh nggak ada logo Rekanya sih, tapi this is actually from Reka. This is the logo, guys. I got it from a PR package. Tapi tadi aku udah cek di Shopee dan harganya ini adalah yang paling murah dari yang akan kita battlein, which 69.000. Ya, jadi kalau kalian beli Beauty Blender 1, kalian bisa dapat Reka banyak. Lalu habis itu ada selanjutnya yaitu Jekyll. Yang ini adalah Jekyll yang aku beli bundle waktu itu, tapi aku juga udah cek harganya kalau beli sendiri itu 79.000. Tapi kemarin aku beli bundle sama si Blur Effect foundation yang mereka. Tadinya aku mau pakai battle ini dengan foundation ini, cuman I think that would be cheating kalau aku pakai Jekyll juga. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk pakai foundationnya dari Rare Beauty-nya Selena Gomez. Jadi di sini aku akan pakai untuk foundation dan juga untuk powder, dan pas banget powdernya yang baru aku mau cobain, mau aku review. Anyway, ini baru bisa aku cuci semuanya dalam satu waktu. Dan pertama yang aku mau bilang adalah the Vocal one itu ngembangnya gede banget. Kayak apalagi yang Reka ya, Reka tuh aslinya ukurannya sama dengan yang Jekyll, tapi kalau kalian lihat tuh yang Reka tuh jadi kayak jauh lebih besar gitu, jauh lebih ngembang. Terus mereka itu masih ada rasa basah-basahnya, sedangkan yang Beauty Blender tuh kayak udah hilang basahnya, jadi kayak nggak terlalu wet-ish gitu. Aku sih ngerasanya karena mereka mengembang jauh lebih besar, jadinya absorbennya mereka terhadap produk itu juga jadi sangat-sangat tinggi. Tapi kalau ngomongin dari bouncy-nya, I would say yang paling bouncy menurut aku tuh Reka. Mungkin karena gede juga, dan gede ini tuh bikin jadi enak banget untuk kalau misalkan kalian mau ada kayak ke badan, ke leher dan segala macam. Proporsi kayak gini tuh pas banget, untuk nggak cuma di muka gitu. Nah sebenarnya salah apa enggak kalau kita pakai sponge pada saat lagi basah? Sebenarnya sih gak ada salahnya, tapi makeup kalian kalau kalian expect-nya akan matte, itu akan sangat tricky kalau kalian pakai Beauty Blender, karena Beauty Blender itu akan ngasih kalian efek muka yang jauh lebih dewy gitu. Jadi meskipun foundation yang matte, misalnya dia akan jadi lebih dewy. Ini kayak trik-trik orang zaman dulu yang kalau pakai foundation tuh biasanya dibasahin dulu, terus itu ditaruh gitu. Nah, karena menurut aku yang paling ready ada yang Beauty Blender, jadi aku bakalan pakai ini juga pertama kalinya untuk aku nyobain ketiga Beauty Blender di muka aku, so we'll see. Ini aku bakalan pakai Rare Beauty, aku udah pernah review, kalian bisa klik di description box, nanti aku akan share juga reviewnya. Nah ini aku langsung kayak blend aja, tuh dia tuh hasilnya kayak langsung merata banget, dan dia nggak terlalu kayak watery gitu. Tuh hasilnya kayak flawless abis. Nih aku coba tutupin dark circle aku juga. Nah aku tuh ngelihatnya kayak ini tuh absorben terhadap produknya tuh nggak banyak, jadi banyak yang tersisa juga di muka aku yang bikin ini jadi nilai plus. Nah ini dia hasilnya guys, jadi bener-bener lightly banget, aku bounce terus dia langsung kayak enak aja gitu ngeliatnya. Selanjutnya aku bakalan pakai yang punya Reka, ini yang tadi harganya paling murah dibandingin semuanya.
This is not the most hygiene thing to do, guys. Sih, aku tuh ngerasa dia tuh ngabsorb produknya tuh sangat banyak banget karena gede banget kan, jadinya kayak agak sayang gitu. Dan karena tadi yang aku bilang dia tuh agak sedikit watery gitu, padahal aku udah taruhin di anduk, di tisu juga biar kayak waternya kering. Nah, jadi itu hasilnya yang kanan jauh lebih matte dibandingin yang kiri. Karena yang kiri tuh aku ngeliatnya jadi kayak apa ya? Jadi kayak sangat dewy aja. Cuman kalau coverage aku lebih suka yang Beauty Blender karena dia emang beneran kayak nutup gitu. Nah, ada yang kayak di ujung-ujung ini. Lebih matte juga, lebih ngasih tunjuk hasil real dari si foundation tersebut tanpa bikin dia terlalu overpowering matte gitu. Sekarang aku bakalan cobain yang pakai Jekyll. Jekyll ini kayak kalau nggak salah aku pernah review juga pas aku pakai foundationnya. Oke, kalau yang aku lihat tuh hasil dari yang punyanya Jekyll tuh nggak beda jauh sama yang punya Beauty Blender, kecuali yang ini tuh kelihatan lebih dewy. Kalau yang punyanya si Reka, yang bikin dia jadi kayak agak berlebihan gitu. Sekarang aku bakalan pakai di leher. Aku mau pakai Reka lagi agar aku bener-bener yakin sama statement aku. Oke. Sekarang aku bakalan pakai powder. Tadi kayak yang udah aku janjiin, aku bakalan pakai powder dari yang produk baru yang aku udah bikinin, yaitu yang Gobang, yang Natural Glow. Kenapa? Karena nanti ya aku akan review, tapi aku kepo banget karena dia tuh kayak ada glitter-ish gitu. Sekarang aku bakalan apply-nya pakai Beauty Blender. Karena aku masih rada meragu dengan si Reka, jadi aku bakalan bandingin antara Reka dan juga Jekyll. Jadi ini, karena dia kan emang bisa buat powder ya. Aku bakalan pakai Jekyll di sebelah kirinya. Terus di bagian T-zone-nya aku bakalan pakai punyanya Beauty Blender. Terus kayak emang bukan buat baking, guys. I didn't see it coming. Sekarang under eye aku kelihatan putih banget, kayak aku akan separate everything. Oke guys, aku akan selesai makeup aku dulu sebelum aku bikin final verdict, and I'll be right back. Oke guys, so overall dari ketiga yang udah aku cobain, pertama aku bakalan bahas dari price point dulu. Pastinya dari segi price point yang paling mahal adalah Beauty Blender,
Dan yang paling murah itu adalah Reka di 69.000 dan juga Jekyll di 79.000. Both are local brands dan ini juga international, dan ini adalah international brands gitu. Jadi pada saat comparing prices memang harganya itu jauh berbeda. But again, ngomongin soal kualitinya, meskipun Reka ini harganya yang paling murah, dan dia itu ukurannya pertama yang paling besar, enak banget kalau dipakein untuk badan karena dia besar. Jadi kayak kalian mau tanning, kalian mau pakai apa, by the way jangan salah fokus sama under eye aku karena powder tadi. Terus aku juga sebenarnya dikirimin PR package ini, jadi aku bakal tetap bacain sama kalian apa sih yang bikin Reka itu berbeda dengan brand-brand lainnya. Di sini katanya ada latex free makeup sponge, perfect for applying and blending or formulas. Jadi memang yang ditawarkan itu dia bisa ngeblend liquid, cream, dan powder. Sedangkan memang tadi yang baru kita cobain adalah yang liquid dan juga yang powder gitu. Dia bilang bisa fast, easy, seamless, juga minimal product absorbent every time. Nah, masalahnya adalah aku merasa dari segi produk absorbent di antara mereka bertiga yang paling sedikit nge-absorb produk itu justru adalah si Beauty Blender, dengan hasil finish yang memang mengeluarkan sesuai dengan formula dari produk tersebut. Misalkan foundation yang matte, dia keluarnya memang matte agak sedikit dewy, tapi dibandingin yang lainnya menurut aku Beauty Blender itu paling bisa memberikan kayak apa ya, the finish that's promised by the product gitu. Nah tapi menurut aku dupe-nya itu justru adalah si Jekyll ini. Aku ngerasa Jekyll ini itu dia juga punya finish yang sama. Dia bisa ngasih apa yang produk itu tawarkan, dikeluarkan sama dia. Cuman dari segi pori-pori aku sebenarnya nggak melihat begitu banyak perbedaan sih di antara mereka. Malah aku ngelihatnya pori-porinya si Beauty Blender tuh lebih besar. Nah, ini pori-porinya Beauty Blender, ini pori-porinya Reka, dan ini pori-porinya Jekyll. So dari segi pori-pori mereka menurut aku sama aja, tapi produk absorbennya itu lebih bagus si Beauty Blender karena memang beneran kayak seenak itu. Lalu yang terakhir adalah dari segi produk waste, bukan product waste, apa ya, kayak aku tuh ngecuci dulu kan sebelum mereka pakai, makanya jadinya kayak sebesar ini mereka semua pada saat video kan, emang aku udah cuci dulu. Dari situ assumption aku adalah bahwa memang Beauty Blender itu tidak begitu banyak mengabsorb produk dan menahannya di dalam gitu. Kalau yang ini tuh kayak lumayan lama gitu loh ditahan di dalamnya, meskipun aku udah keringin pakai handuk dan juga pakai tisu gitu. Nah overall final verdict dari aku adalah kalau kalian punya budget yang lebih, aku akan lebih menyarankan kalian beli Beauty Blender karena menurut aku ini tuh long term investment. Karena aku pernah punya ini juga dua macam sebelumnya, yang warna hitam dan pink, dan itu memang lumayan lama, aku setahun 2 tahun lah untuk sampai itu akhirnya jadi rusak gitu, karena memang cara penyimpanannya juga yang harus benar kan. Cara untuk penyimpanan Beauty Blender itu yang paling penting guys. Jadi biar nggak jamuran, kalian itu harus punya tempat untuk naruh Beauty Blender. Jadi kalau kayak Beauty Blender kan dia udah punya nih tempatnya kayak gini, mereka juga dia udah ada tempatnya. Nah Jekyll ini tuh nggak ada, atau at least aku nggak dapet lah waktu itu pada saat aku bundle sama si foundationnya. Nah terus kalau kalian habis cuci, dia kan bakalan kayak resizing dia kecil gitu kan sampai dia kering. Nah kalian harus biarkan dia kayak kena angin dulu sampai beberapa hari. Aku sih sebenarnya bahkan nggak pernah aku tutup selama ini gitu. Kenapa? Karena aku takut jamuran. Nah kalau udah jamuran itu udah kayak harus dibuang mau nggak mau, dan sayang banget apalagi kalau misalkan yang jamuran adalah yang Beauty Blender gitu. Dan mostly produk aku rusak sebelumnya juga karena itu, karena si Beauty Blender udah jamuran gitu guys. Jadi itu adalah caranya untuk kalian nyimpan Beauty Blender, dan pastinya setelah kalian pakai harus langsung cuci karena takutnya foundationnya bakalan ngebawa bakteri, dan bakterinya akan langsung masuk ke dalam Beauty Blendernya itu, dan akhirnya kayak masuk terlalu dalam jadi nggak bisa dibuang lagi bakterinya gitu guys. Tapi kalau kalian
itu belum punya budget yang cukup, menurut aku kalian bisa settle dulu sama yang Jekyll, karena menurut aku hasilnya itu agak sedikit mirip dengan yang punyanya si Beauty Blender gitu. Nah untuk Reka ini aku masih harus explore lagi possibilities dan juga rasanya biar apa ya, biar aku bener-bener sure apakah ini memang produk yang oke atau enggak. Cuman kalau dari segi ukuran aku suka karena memang dia beneran bisa untuk menjangkau area-area yang memang dibutuhkan gitu. Nah terus aku juga suka the way they make three-sided. Ini kan juga three-sided ya, tapi cara mereka buat three-sidednya itu adalah yang runcing itu ada yang pipih dan juga yang bulat. Kalau yang di sini kan nggak ada tuh, jadi emang kayak udah fully untuk applying foundation atau powder gitu, tapi tetap harus pakai yang ini. Sedangkan biasanya agak sedikit tricky kalau kita pakai yang cuman ininya doang. Kalau yang ini tuh dia kan kayak pipih, jadi lebih gampang apply-nya, lebih gampang di blend. So dari segi bentuk aku sebenarnya lebih prefer ini sih dibanding Jekyll gitu. Tapi ya that's overall my thinking guys. Untuk ketiga beauty blender ini I'm actually really happy I have them all. Yeah, I think that's pretty much it from me guys. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. And Audrey signing out. Bye bye.